Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit berikan penjelasan ya kepada kalian tentang struktur nonlinear. Nah, struktur nonlinear itu adalah struktur navigasi bebas. Nah, maksudnya di sini adalah jika suatu tampilan membutuhkan percabangan, maka dibuat percabangan. Ya, struktur ini paling banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi multimedia. Oke, nah di sini adalah contoh daripada strukturnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini nih contoh strukturnya ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ini contohnya dia bisa menu yang 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6. 6 menu ini bisa saling interaksi ya. Jadi kita akan coba membuatkannya ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke sebelah. Oke. Nah, sekarang kita buat menunya dulu. Pertama seperti ini, desain multi media interaktif. Oke, contohnya seperti ini, kita taruhkan di atas ya biar nggak bingung. Kemudian kita buat tombolnya ini dikecilkan saja agar dia bisa saling aktif. Kenapa saya membuat ini hanya menjadi satu halaman biar dia bisa saling menampilkan, agar fungsi daripada ini tadi, fungsi daripada tombol yang satu, menu yang satu dan menu yang lainnya bisa saling menampilkan tanpa harus melewati menu salah satu menu dulu ya. Jadi bisa dilihat di sini kita buat tombolnya. Saya contohkan di sini 3 tombol ya. Saya buat tombol dulu, button di sini. Ini contohnya masih menggunakan masih menggunakan PowerPoint. Nah, nanti setelah ini baru kita akan mempraktekkan menggunakan Adobe Flash ya. Ini menu 1, 2 dan 3 kita berikan nama dulu ya. Angka 1 aja lah ya, biar nggak terlalu lama lah mengetiknya. 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi di sini akan ada 4 menu. Jadi ketika ini diklik, dia akan menampilkan menu 4 misalnya ya. Nah, klik 3, menu 3 gitu ya. Kita akan coba mulai. Pertama kita akan membuat menu 1 dulu ya. Di sini akan saya tuliskan menu 1. Nah, kemudian di sini saya buat nanti tulisannya menu 2, selanjutnya menu 3 dan menu 4. Bagaimana caranya? Kita akan membuat dulu sebanyak 4 slide di sini ya. Kita duplikat dulu slide-nya, ada 4 karena kita memiliki 4 tombol ya. Nah, jadi ini dia akan tetap ada ya. Nah, itulah fungsi daripada tadi si menu ini. Si menu 1 bisa ke langsung menu 6, menu pas di menu 2 bisa langsung ke menu 4. Nah, itu fungsinya adalah di sini tadi. Karena dia tombolnya selalu tampil. Jadi kita tinggal klik, yang berubah hanya diisinya di bagian menu sini saja. Ya, itu yang dimaksud dengan struktur nonlinear atau percabangan ya. Jadi kita berikan fungsinya sekarang, kita berikan nama dulu. Di slide 2 kita kasih menu 2 ya. Nih ya, perhatikan slide 2 ya. Slide 3 kasih menu 3. Kemudian di slide keempat kita kasih menu 4. Nah, sekarang kita jangan lupa untuk menonaktifkan tanda klik di transition ya. Tanda on mouse kliknya dihilangkan di setiap slide-nya ya. Diklik slide-nya, kemudian transition, kemudian on mouse kliknya dihilangkan agar ketika kita melakukan presentasi atau dicoba menjalankan PowerPoint-nya, dia tidak akan next ketika kita klik kecuali kita mengklik tombol tersebut yang telah kita sediakan. Oke, kita sekarang fungsikan dulu tombol yang kedua. Tombol 1 nanti kita fungsikan di slide kedua ya. Karena kan ini posisinya di menu pertama. Jadi di tombol 1 tidak perlu kita aktifkan, tombol 2 saja dengan cara klik kanan tombol 2, klik kanan tombol 2, kemudian kita pilih hyperlink ya, hyperlink. Kemudian kita pilih place in this document karena kita masih hanya bermain dalam satu dokumen. Kemudian kita pilih, karena ini adalah tombol 2, berarti kita pilih slide yang kedua ya. Di sini tulisannya ya, kita oke. Kemudian di tombol ketiga sama kita ulangi dengan klik hyperlink, kemudian pilih halaman ketiga, yang keempat sama hyperlink, baru kita pilih tombol keempat ya, menu keempat. Oke. Nah, itu untuk menu yang pertama. Jadi di menu pertama tombol nomor 1 tidak perlu kita buat hyperlinknya. Nah, nanti di slide kedua yang tidak perlu kita aktifkan adalah tombol di menu 2-nya, menu 1 yang kita aktifkan. Hyperlink kita buat dia place in this document, pilih
menu 1. Oke, yang ketiga sama, diulangin ya. Jadi bisa diulangin. Ini hanya perlu perulangan ya, kita ulangin. Jadi butuh ketelatenan saja guys. Nah, ini yang di slide ketiga berarti slide ketiga yang tidak kita aktifkan. Slide 1 kita aktifkan. Karena kan sudah posisinya di slide 3. Jadi tidak perlu kita aktifkan tombolnya. Jadi ketika diklik 3 tidak akan berfungsi apa-apa ya. Nah, ini satu tombol lagi karena ini contohnya ada 4 ya. Jadi cukup durasi lah ya. Ini menu 4 ya. Hyperlink, menu 1 kita kasih, menu 2 kita kasih, menu 3 juga kita aktifkan karena kita berada di posisi menu keempat. Oke. Nah, sekarang kita bisa coba jalankan ya. Jalankannya dengan cara ya mungkin dengan klik ini ya, show slide show ya. Jadi ini hanya kita menggunakan logika daripada struktur nonlinear tersebut, tapi belum aplikasinya sampai desain yang sangat bagusnya. Nanti kita akan buatnya di aplikasi Adobe Flash-nya ya. Saya slide show. Nah, ini contoh nih ya. Ini kita ada di menu 4 kan. Kita klik menu 1, kembali ke menu 1. Kita klik selain tombol ya, tidak mau ya. Ini saya klik loh ya, padahal dia tidak akan mau kemana-mana. Misal kita sudah di menu 1, kita klik menu 1 akan tetap. Tapi kalau kita klik menu 2, dia akan ada tanda tangan ini ya. Nah, berubah tandanya, bentuk tangan. Nah, kita akan ke menu 2, menu 3, menu 4, menu 1, menu 2, menu 4, menu 3. Oke. Nah, jadi itu adalah contoh singkat daripada fungsi daripada struktur navigasi nonlinear ya. Jadi kalian nanti bisa untuk mencobanya ya, bisa melihat contoh daripada video ini. Saya minta juga untuk membuat desainnya jangan sesimpel ini ya, karena ini hanya contoh. Usahakan kalian buat lebih bagus. Buttonnya bisa kalian ubah-ubah ya. Buttonnya itu bisa diubah seperti ini ya, masuk ke format, kita ubah di sini. Banyak macamnya ya, tinggal kalian saja berkreasi nih seperti ini ya. Bisa diatur banyak macamnya ya. Jadi tinggal kreasi kalian. Oke, saya akhiri. Kurang lebih mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.